Kevin De Bruyne diragukan untuk Euro 2020 setelah menderita patah tulang wajah. Kevin De Bruyne menderita patah tulang akut pada hidung dan patah tulang orbital pada rongga mata kirinya dalam kekalahan 1-0 Manchester City di final Liga Champions dari Chelsea pada hari Sabtu. Gelandang Belgia telah meninggalkan rumah sakit tetapi menghadapi penantian mengenai bagaimana cederanya sembuh sebelum ketersediaannya untuk Euro 2020 dapat ditentukan. De Bruyne cedera dalam sebuah tantangan dengan pemain Chelsea Antonio Rudiger tepat sebelum 1 jam pertandingan di Porto. Awalnya diperkirakan De Bruyne mengalami gegar otak dalam tantangan tersebut, dengan gelandang tersebut digantikan oleh Gabriel Jesus. De Bruyne membutuhkan perawatan di lapangan di Estadio do Dragão sebelum meninggalkan lapangan dalam beberapa tingkatan. Setelah menuju terowongan pemain, dia muncul kembali untuk menonton sisa final dengan mata kiri yang terlihat bengkak. De Bruyne menyatakan tabrakan itu membuatnya menderita patah tulang di 2 bagian, tulang hidung dan tulang orbital kiri. Fraktur hidung dan orbital membutuhkan beberapa minggu untuk sembuh, jadi partisipasi De Bruyne di Euro 2020 seimbang. Ada kemungkinan pemain berusia 29 tahun itu bisa kembali lebih cepat jika kami memakai masker, mirip dengan yang dikenakan Rudiger di final. Sergio Aguero berangkat ke Barcelona untuk menjalani tes medis. Sergio Aguero gagal menandakan penampilan terakhirnya bersama Manchester City dengan raihan trofi Liga Champions. Bagi Aguero, laga itu sekaligus menjadi momen perpisahan yang menyudahi pengabdian sedekade buat Manchester Biru. Tak menunggu lama-lama, striker Argentina berusia 30 tahun ini langsung terbang menuju Barcelona. Klub raksasa Catalan adalah destinasi Aguero berikutnya setelah kelar kontrak di Manchester City. Menurut laporan Sport.is yang dikutip bolasport.com, Aguero berangkat ke Barcelona pada Minggu 30 Mei 2021 waktu Inggris. Dia bergegas menuju Spanyol agar bisa menjalani ritual tes medis keesokan harinya, Senin 31 Mei 2021 pagi waktu lokal. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan agenda pertama jelang momen reuni Aguero sebagai rekan seklub Lionel Messi pada bursa transfer musim panas. Setelah mendapat kepastian lolos tes medis di Barca, Aguero akan pulang kampung ke Buenos Aires, Argentina. Di sana sudah menunggu jadwal camp latihan bersama timnas Argentina guna persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Copa America 2021. Sergio Aguero sendiri meninggalkan Etihad Stadium sebagai legenda. Ia mencatatkan 389 penampilan bagi Manchester City dengan torehan 260 gol dan 74 assist. Selama 10 tahun memperkuat Citizens, Aguero berjasa mempersembahkan 15 gelar yang batal menjadi 16 buah karena dibekuk Chelsea kemarin. Termasuk Aguero, klub peringkat 3 Liga Spanyol 2020-2021 itu dikabarkan akan meresmikan 3 rekrutan anyar dalam waktu dekat. Semuanya sudah dalam genggaman perjanjian, yakni Aguero, Georginio Wijnaldum, dan Eric Garcia. Baru setelah itu, rencana klub untuk menggait target impian pelatih Ronald Koeman, Memphis Depay, akan lebih digeber. Penampilan Sterling jadi sorotan para penggemar. Beberapa fans Manchester City di Twitter memberikan reaksi beragam terhadap penampilan Raheem Sterling dalam kekalahan 1-0 di final Liga Champions dari Chelsea. Pemain internasional Inggris itu hanya bermain 10 menit dalam 4 pertandingan knockout terakhir dalam kompetisi tersebut, tetapi ia mendapat kejutan awal untuk final. Sebagian dari penggemar tidak senang dengan penampilan Sterling dan percaya dia harus ditunjukkan pintu keluar ketika jendela transfer dibuka kembali. Namun, sekelompok pendukung lain percaya bahwa kesalahan harus ditempatkan pada manajer Pep Guardiola atas pemilihan timnya untuk final. Sterling berjuang untuk konsistensi di akhir musim, dan Guardiola secara teratur memilih Phil Foden di depannya untuk pertandingan besar di sayap kiri. Mengejutkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu mendapat anggukan untuk final, dengan Foden menjadi starter di lini tengah 3 orang untuk klub. Itu tentu saja merupakan malam yang membuat frustasi bagi pemain sayap bernilai 81 juta pound sterling.
Tetapi, sebagian dari kesalahan harus ditempatkan pada pemilihan tim Guardiola untuk final. Kata Wenger, ini sebab Manchester City keok dari Chelsea. Manchester City mesti mengubur mimpi juara Liga Champions musim ini usai dikalahkan Chelsea. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger menilai dalam kadar tertentu, catatan pertemuan kedua tim berpengaruh secara mental. Manchester City seperti diketahui selalu kalah dalam dua pertemuan sebelumnya kontra Chelsea polesan Thomas Tuchel. Ia percaya aspek mental itu memperkuat pertarungan di lapangan. Chelsea yang bermain solid dan disiplin membuat Manchester City kesulitan menemukan celah untuk menyerang. Final itu sebuah laga satu kali, dan di sanalah Anda harus muncul dan bermain di level terbaik. Hari ini saya harus bilang itu tidak terjadi. Tapi Anda bilang mereka kalah dua pertemuan lawan Chelsea, ungkap Arsene Wenger kepada beIN Sport dikutip Metro. Itu memperkuat keyakinan Chelsea, dan tentunya membuat Manchester City sedikit merasa tak yakin. Kita tidak pernah tahu persis apa jejak yang ditinggalkan kekalahan dalam pikiran kita. Tapi terlihat malam ini bahwa Chelsea yakin mereka bisa mengalahkan Manchester City. Saya juga harus mengatakan bahwa Tuchel bekerja dengan baik. Dia memainkan Mason Mount dan Kai Havertz lebih sentral saat bertahan. Jadi, Manchester City tidak pernah menemukan jalan lewat tengah dan mereka harus bermain melebar, dan Chelsea cukup tangguh malam ini. Jadi, Manchester City punya masalah taktik yang besar malam ini yang tak pernah bisa mereka selesaikan. Mereka tak seimbang, tidak menemukan cara untuk memainkan sepak bola yang tajam, dan Chelsea meredam mereka dengan sangat baik. Imbuh pria yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA itu. Karena teledor, Pep Guardiola dikritik legenda Liverpool. Pep Guardiola menurunkan 11 pertama yang tampak meyakinkan ketika Manchester City berhadapan dengan Chelsea di Stadion do Dragão, Portugal untuk laga final Liga Champions 2020-2021. Dengan formasi 4-3-3, Pep Guardiola memainkan pemain terbaiknya di masing-masing posisi. Namun, dalam 11 pertama itu, Pep Guardiola tidak menurunkan satupun gelandang bertahan sejak menit pertama. Setelah pertandingan, strategi Pep Guardiola mendapat kritik dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Menurut Jamie Carragher, Guardiola melakukan kesalahan yang sama seperti pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Tapi saya harus melihat Pep Guardiola lagi. Saya menyukainya. Saya pikir dia adalah pelatih terbaik di dunia. Saya percaya itu. Tapi Chelsea mengalahkan mereka 2 kali sebelum pertandingan ini. Saya rasa hal itu ada di pikirannya dan membuatnya melakukan kesalahan yang sama seperti Manchester United pada Rabu kemarin, di mana Anda menempatkan semua pemain menyerang Anda di lapangan, dan jika itu tidak berhasil, maka sulit untuk mengubahnya. Mengapa dia tidak memilih tim tanpa Fernandinho atau Rodri, yang belum pernah dilakukan sepanjang musim? Di final Liga Champions, benar-benar sulit dipercaya. Saya harus mengatakannya, dia terlalu memikirkannya. Pilih tim terbaik Anda. Anda lebih baik dari Chelsea dan mempercayai pemain Anda, ucap Carragher menambahkan.